Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 tahun 2023. Soal yang pertama, bacalah teks laporan observasi berikut. Kulit jeruk dapat dijadikan bahan plastik yang mudah terurai. Geoffrey Coates dari Universitas Cornell Amerika Serikat mengekstrak kulit jeruk lalu mengoksidasi minyak kulit jeruk. Proses itu menghasilkan senyawa limonin oksida bahan utama plastik. Dengan bantuan katalis, limonin oksida digabung dengan karbon dioksida untuk membentuk polimer polilimonin. Polimer itulah bahan utama plastik organik. Penggalan tersebut termasuk jenis laporan: A. Kegiatan, B. Seminar, C. Penelitian, D. Percobaan, E. Pengamatan. Jawabannya adalah D. Percobaan. Soal nomor 2. Berikut yang merupakan struktur laporan hasil observasi adalah: A. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, B. Pernyataan umum, aspek yang dilaporkan, C. Pembuka, isi, penutup, D. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda, E. Langkah-langkah, tujuan. Jawabannya adalah A. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Soal nomor 3. Berikut yang bukan merupakan kaidah kebahasaan teks laporan observasi adalah: A. Banyak menggunakan kata benda, B. Banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan, C. Banyak menggunakan kata-kata teknis, D. Banyak menggunakan kata yang menggambarkan keadaan, E. Banyak menggunakan kata sifat. Jawabannya adalah E. Banyak menggunakan kata sifat. Soal nomor 4. Cermatilah kutipan di bawah ini. Mereka perlu lebih banyak bergaul dengan literatur-literatur yang menyajikan bahasa dalam bentuk baku, beragam bacaan yang mendorong mereka berpikir, berasa dan berkomunikasi dengan bahasa yang logis dan tertata. Dalam teks eksposisi, cuplikan tersebut tergolong ke dalam unsur A. Fakta, B. Masalah, C. Saran, D. Argumen, E. Pendapat. Jawabannya adalah C. Saran. Soal nomor 5. Bacalah teks anekdot di bawah ini. Seorang buta berjalan membawa gentong di atas pundaknya sambil menenteng lampu, berjalan menuju sungai untuk mengisi gentong itu. Seseorang yang melihatnya berkata, "Wahai orang buta, malam hari dan siang hari sama saja bagimu. Lalu apa manfaat lampu itu?" Orang buta itu menjawab, "Hai orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain, lampu ini kuperuntukkan kepada orang yang buta hati, agar ia tidak terpeleset atau menabrakku." Teks tersebut layak disebut anekdot karena A. Mengandung tema sosial, B. Disampaikan ke dalam bentuk cerita singkat, C. Mengandung sindiran-sindiran sosial, D. Berupa kisah lucu yang menyadarkan, E. Bertokoh orang yang buta. Jawabannya adalah D. Berupa kisah lucu yang menyadarkan. Soal nomor 6. Bacalah kutipan hikayat berikut. Watue lalu mengingatkan agar Toja tua dan keturunannya tidak membunuh dan memakan daging buaya. Apabila larangan itu dilanggar, maka Toja tua dan keturunannya akan mati. Sejak saat itu, Toja tua dan anak keturunannya berjanji untuk melindungi binatang yang berada di sekitar sungai Tami dari para pemburu. Pesan moral yang terkandung dalam hikayat di atas adalah: A. Seharusnya orang itu makan daging, B. Pentingnya menepati janji, C. Harus menghormati orang lain, D. Kita harus pandai menghargai orang lain, E. Hendaknya memilih keluarga yang bisa memberikan keturunan. Jawabannya adalah B. Pentingnya menepati janji. Soal nomor 7. Bacalah kutipan novel berikut. Kusno bekerja dengan rajin, tapi celana kepar 1001-nya bertambah lama bertambah pudar karena sering dicuci. Setiap bulan dia berharap akan dapat membeli sebuah celana baru, tapi uang yang Rp10.000 itu untuk makan saja tidak cukup. Seluruh pikiran Kusno tertuju pada celana itu. Apakah yang terjadi pada dirinya apabila celana itu sudah tidak bisa dipakai lagi?
Setiap hari ia berdoa agar Tuhan tidak menurunkan hujan. Jika turun hujan, Kusno akan kembang kempis memikirkan celananya itu. Masalah yang diungkapkan dalam kutipan novel di atas adalah A. Keadaan perasaan Kusno, B. Keprihatinan hidup Kusno, C. Pengabdian khusus dari hati nurani, D. Kegiatan rutin Kusno, E. Kenang-kenangan yang tidak terlupakan. Jawabannya adalah B. Keprihatinan hidup Kusno. Soal nomor 8. Berikut ini pernyataan yang tidak benar tentang negosiasi adalah A. Sebelum bernegosiasi, orang yang bernegosiasi harus melakukan persiapan. B. Pakailah segala cara untuk memenangkan negosiasi. C. Orang yang bernegosiasi harus saling menghormati. D. Usahakan berdiskusi, jangan berdebat, dan hindari pula perseteruan. E. Orang yang bernegosiasi harus mematuhi peraturan-peraturan. Jawabannya adalah B. Pakailah segala cara untuk memenangkan negosiasi. Soal nomor 9. Di bawah ini yang bukan merupakan sikap yang dimiliki saat bernegosiasi adalah A. Menggunakan bahasa yang santun, B. Memonopoli pembicaraan, C. Menghargai mitra bicara, D. Arah pembicaraan tidak keluar dari pokok pembicaraan, E. Bersikap sopan. Jawabannya adalah B. Memonopoli pembicaraan. Soal nomor 10. Berikut ini hal yang tidak perlu dilakukan saat menceritakan kembali teks anekdot adalah A. Tetap mempertahankan bagian anekdotnya, B. Menggunakan ekspresi yang tepat sesuai isi teks, C. Disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, D. Selalu menggunakan intonasi tinggi agar pendengar menyimak dengan baik, E. Memahami karakter pendengar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jawabannya adalah D. Selalu menggunakan intonasi tinggi agar pendengar menyimak dengan baik. Soal nomor 11. Berikut ini struktur negosiasi yang benar adalah A. Permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, orientasi. B. Orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian. C. Tujuan, langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. D. Tesis, argumentasi, pernyataan pendapat. E. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Jawabannya adalah C. Tujuan, langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Soal nomor 12. Perhatikan kutipan dialog negosiasi berikut dengan seksama. Pembeli, selamat siang Pak. Penjual, selamat siang, silahkan duduk. Dengan saudara kakak bukan? Benar Pak, saya yang menghubungi Bapak tadi pagi. Kutipan dialog di atas termasuk dalam struktur teks negosiasi yaitu A. Orientasi, B. Permintaan, C. Penawaran, D. Pemenuhan, E. Persetujuan. Jawabannya adalah A. Orientasi. Soal nomor 13. Berikut yang bukan kalimat santun dalam bernegosiasi adalah A. Kami mohon teman-teman karyawan paham kondisi perusahaan saat ini. B. Sudilah Bapak berkenan mengusulkan kenaikan gaji pada direksi. C. Tolong diusahakan bagaimana caranya agar kami dapat hidup layak. D. Kami minta kenaikan gaji sebesar 1 juta. E. Tolong kendalikan teman-teman karyawan. Jawabannya adalah A. Kami mohon teman-teman karyawan paham kondisi perusahaan saat ini. Soal nomor 14. A. Selamat siang Mbak, silakan duduk di tempat yang sudah kami sediakan. B. Baik, terima kasih. Kutipan dialog tersebut termasuk pasangan tuturan. A. Minta tolong, menolak permintaan. B. Menawarkan, menerima tawaran. C. Meminta, memenuhi permintaan. D. Mengusulkan, menerima usulan. E. Memerintah, mematuhi perintah. Jawabannya adalah B. Menawarkan, menerima tawaran. Soal nomor 15. Tanggapan terhadap apa yang kita simak atau baca berupa sikap A. Menggurui, B. Mencela, C. Pro atau setuju, D. Pro atau kontra, E. Kontra atau tidak setuju. Jawabannya adalah D. Pro atau kontra. Soal nomor 16. Cermati kutipan berikut. Saudara penyaji, apakah hanya faktor kurangnya pengawasan orang tua yang menjadi penyebab kenakalan remaja? Berdasarkan pertanyaan di atas, tanggapan penyaji yang paling tepat adalah A. Sebaiknya sebelum bertanya harus difikirkan terlebih dahulu. B. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kenakalan anak tersebut.
C. Pertanyaan saudara terlalu bertele-tele. D. Pertanyaan saudara sangat menyimpang dari pokok permasalahan. E. Sebaiknya Anda dengarkan dulu penjelasan kami. Jawabannya adalah B. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kenakalan anak tersebut. Soal nomor 17. Bacalah kutipan berikut. Perempuan memang paling rentan terhadap anemia, terutama anemia karena kekurangan zat besi. Darah memang sangat penting bagi perempuan, hal ini terutama pada saat hamil. Saat zat besi itu dibagi dua, yaitu bagi si ibu dan janinnya. Jika si ibu anemia, bisa terjadi abortus, lahir prematur, dan juga kematian ibu melahirkan. Padahal kita ingat, di Indonesia angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi masih cukup tinggi. Bahkan bagi janin, zat besi juga dibutuhkan, terutama juga ada kaitannya dengan kecerdasan. Masalah diskusi dari teks di atas adalah A. Anemia penyakit berbahaya, B. Bahaya melakukan abortus, C. Kondisi ibu-ibu di Indonesia, D. Tingginya angka kematian ibu melahirkan, E. Pengaruh zat besi bagi ibu dan anak-anak. Jawabannya adalah E. Pengaruh zat besi bagi ibu dan anak-anak. Soal nomor 18. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 18 dan 19. Maaf saudara pemakalah, saya punya pendapat yang sebaliknya dengan saudara. Menurut saya, upaya pemerintah dalam memberikan sembako kepada rakyat miskin itu tidak mendidik, karena lebih tepat adalah dengan menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi mereka. Hal yang disanggah dalam tanggapan di atas adalah A. Pemberian sembako, B. Sistem pendidikan, C. Kalangan lapangan kerja, D. Kemiskinan rakyat yang perlu ditanggulangi oleh pemerintah, E. Lemahnya pemerintah Jawa Barat dalam penyediaan lapangan kerja. Jawabannya adalah A. Pemberian sembako. Soal nomor 19. Dalam teks di atas terdapat kalimat yang tidak efektif karena kesalahan penulisan. Huruf kapital yakni pada kata A. Maaf, B. Saudara, C. Pemerintah, D. Sembako, E. Menurut. Jawabannya adalah D. Sembako. Soal nomor 20. Cermatilah kutipan di bawah ini. Pendapat yang Anda katakan tadi salah. Kata harus diperbaiki dalam kalimat di atas adalah A. Pendapat, B. Anda, C. Katakan, D. Tadi, E. Salah. Jawabannya adalah E. Salah. Soal nomor 21. Seharusnya dalam menyampaikan tanggapan dan kritikan kita harus bersikap A. Penuh harapan, B. Objektif, C. Apatis, D. Subjektif, E. Emosional. Jawabannya adalah B. Objektif. Soal nomor 22. Bacalah kutipan teks biografi tokoh berikut. Sejak tahun 2005, saya mulai melamar untuk menjadi ilustrator penerbit dunia. Caranya, saya masang lamaran pekerjaan untuk menjadi ilustrator di berbagai web, dengan dilengkapi ilustrasi terbaik karya saya. Tapi lama sekali nggak dapat order, paling hanya order membuat komik tanpa imbalan. Meski begitu, tetap saya kerjakan, sambil mengasah kemampuan menggambar, kata Ardian. Hal yang patut diteladani dari tokoh tersebut adalah A. Pantang menyerah, B. Hemat, C. Rajin beribadah, D. Suka menolong, E. Giat belajar. Jawabannya adalah A. Pantang menyerah. Soal nomor 23. Kutipan di atas adalah struktur teks biografi bagian A. Krisis, B. Reorientasi, C. Koda, D. Peristiwa dan masalah, E. Orientasi. Jawabannya adalah D. Peristiwa dan masalah. Soal nomor 24. Bacalah kutipan anekdot di bawah ini. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Pada saat ia kuliah di Jerman itu, tahun 1955, di Aachen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Isi peristiwa dan masalah dalam teks biografi di atas adalah A. Bagian penutup, B. Pesan dan kesan penulis, C. Kejadian semua yang dialami tokoh, D. Gambaran awal tentang tokoh,
E. Bagian pembuka. Jawabannya adalah C. Kejadian semua yang dialami tokoh. Soal nomor 25. Urutan struktur teks biografi yang benar adalah A. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. B. Abstrak, pembuka, isi, penutup. C. Orientasi, krisis, reaksi, koda. D. Pembuka, isi, penutup, koda. E. Orientasi, peristiwa, dan masalah, reorientasi. Jawabannya adalah E. Orientasi, peristiwa, dan masalah, reorientasi. Soal nomor 26. Bacalah kutipan di bawah ini. Usai berkonsultasi dengan Bupati RAA Martanegara pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah istri pertama se-India Belanda. Tenaga pengajarnya 3 orang. Dewi Sartika dibantu misalnya Nyi Purwo dan Nyi Uwit. Murid-murid angkatan pertamanya terdiri dari 20 orang, menggunakan ruang pendopo Kabupaten Bandung. Penulisan kata yang tidak tepat ditandai nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah D4. Soal nomor 27. Dilihat dari bentuk tulisannya atau karangan yang menceritakan kehidupan tokoh ternama termasuk karangan berbentuk A. Narasi, B. Eksposisi, C. Argumentasi, D. Deskripsi, E. Persuasi. Jawabannya adalah A. Narasi. Soal nomor 28. Hal yang tidak perlu ditulis dalam menyusun biografi tokoh ternama adalah A. Pandangan-pandangannya, B. Masa kecilnya, C. Prestasinya, D. Cita-citanya, E. Riwayat hidup. Jawabannya adalah D. Cita-citanya. Soal nomor 29. Bacalah puisi di bawah ini. Tanah kelahiran, seruling di pasir tipis, merdu, antara gundukan pohon pina, tembang menggema di 2 kaki. Burang-rang, tangkuban perahu, jamrud di pucuk-pucuk, jamrud di air tipis menurun. Penggalan puisi di atas bertemakan A. Keindahan burang-rang, tangkuban perahu, B. Merdunya suara seruling di pasir tipis, C. Jamrud tercecer di pucuk-pucuk pohon, D. Kekaguman penyair pada tanah kelahiran, E. Gema seruling di antara burang-rang atau tangkuban perahu. Jawabannya adalah D. Kekaguman penyair pada tanah kelahiran. Soal nomor 30. Cermati penggalan puisi berikut ini. Telah luluh diri ini, berkubang air mustakmal yang berserak. Kusiba alunan kata seiring, tapak-tapak yang tak pernah berhenti kusungkurkan. Jasad ini di kubahmu, menetes seiring irama al-asr, tetap tersungkur, hati merintih terisak dalam gaungmu. Tuanku, luruh juga kah dosaku? Majas yang terdapat dalam baris ke-8 pada puisi tersebut adalah A. Personifikasi, B. Metafora, C. Repetisi, D. Hiperbola, E. Anafora. Jawabannya adalah A. Personifikasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.